Hidup itu biasanya dalam keyakinan-keyakinan dasarnya, bukan rasional-rasional. Sudah saya jelaskan tadi. Kita meyakini apa, kita percaya apa. Itu aja landasannya hidup. Bukan kita mengerti apa biasanya, tapi kita yakin apa. Itu yang bikin masyarakat cenderung otoriter, otoritarianistik. Kamu sangat tergantung pada otoritasmu. Yang kedua, secara natural orang pasti akan melihat ada yang lain yang ahli di bidang yang dia tidak kuasai. Itu natural sudah orang. Itu yang bikin orang terus cenderung otoritarian, cenderung berpola model bersandar pada yang dianggap menguasai bidang. Kalau urusan politik, saya lebih senang bersandar pada Soekarno misalnya, Tan Malaka, pada Soekarno, pada Soeharto. Itu keyakinan-keyakinan sebenarnya. Karena kamu tahu mungkin Soeharto lebih pintar mengurus negara, tapi enggak, bagi saya Soekarno lebih pintar mengurus negara. Nah itu pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya bukan rasionalitas awalnya, tapi keyakinan-keyakinan. Saya yakin A, saya yakin B. Argumennya apa? Ini loh, argumen itu belakang. Kenapa kamu lebih suka Pak Harto? Karena zaman Pak Harto ada stabilitas. Kenapa lebih suka Pak Karno? Karena zaman Pak Karno lebih revolusioner dan visioner. Kenapa kamu suka Gus Dur? Karena zaman Gus Dur lebih santai, gitu aja kok repot. Kenapa kamu suka Megawati? Karena zaman Megawati itu negara tenang, karena Megawati itu pendiam, nggak banyak omong, kalau banyak senyum, nggak banyak omong tapi banyak senyum, kan enak. Kenapa kamu milih SBY? Karena SBY itu kalau apa? Oke, Yus bulan alasan dewi. Saya tidak bisa bilang saya suka apa benci sama SBY, karena aku ya tidak paham SBY itu kayak gimana. Nggak jelas. Tuh, karena SBY kan suka pencitraan. Pencitraan itu berarti yang tampil itu kan bukan aslinya. Kalau saya nggak ngerti aslinya kan nggak boleh komentar. Loh iya kan, cuma pencitraan itu kan cuma gaya kan. Kalau gaya itu kan berarti tidak asli. Kalau tidak asli kan kamu nggak boleh komentar jelek. Wong itu bukan aslinya kok. SBY itu juga gini loh, itu cuma gaya. Pencitraan kan gaya. Jadi dia dikritik juga nggak boleh, dipuji juga nggak boleh. Cuma gaya. Gaya itu kan kayak aktor main film itu kan. Kalau main film kan, ya kalau dia bunuh orang ya tidak bunuh orang beneran. Kalau dia nolong orang juga tidak nolong orang beneran. Jadi dia tidak pantas dipuji, tapi juga tidak layak untuk dicela. Wis jano ngono wae. Ya, baterainya entek kan mati-mati dhewe. Oke. Kadang sumpah kan itu baterainya entek. Oke. Jadi orang cenderung otoritarianistik karena hidup kita biasanya butuh kepastian segera yang tidak jelimet. Kita dasarnya klaim-klaim keyakinan. Kamu tidak perlu ngerti teori gravitasi itu kayak gimana. Yang penting kamu yakin kalau barang dijatuhkan dia akan ke bawah. Gitu aja. Kamu tidak perlu membuktikan sendiri betapa sakitnya kalau kepalamu dipenggal. Yang penting kamu tahu kalau kepalanya dipenggal mesti sakit, aku menang mesti mati. Jadi nggak harus semuanya, nggak harus dibuktikan. Itu keyakinan. Kamu lompat dari amplas lantai paling atas itu kan kamu yakin pasti tewas kan? Itu saya tidak yakin Pak. Ayo silakan dibuktikan. Iya kan? Lawannya nggak yakin kan ragu. Untuk melawan keraguan kan buktikan, carilah kebenarannya. Itu maka rasionalitas itu belakangan. Hidupnya itu dasarnya dari keyakinan ke keyakinan. Meskipun filsafat menyuruh kamu yakin ya yakin, tapi yang kritis dong. Otoritas ya otoritas, tapi yang kritis dong. Emangnya kalau dokter terus mesti pas mendiagnosis penyakitmu? Jangan-jangan dia cuma jualan obat aja, mumpung kerjasama sama apotek, jadi ya kamu dikasih obat yang mahal meskipun kamu cuma sakit pilek. Ya kan kadang-kadang ada yang kayak gitu, itu namanya kritis.
Ya kiai, tapi kadang-kadang kiai juga dalam aspek tertentu demi status quo fatwanya juga menguntungkan dirinya. Kan ada ini kan, kiai nggak bakal ngomong yang kontraproduktif dengan statusnya dia. Makanya tadi kan saya bilang kalau berfatwa dia nggak mau. Besok kalau saya salah, saya mohon maaf Pak, kiai mesti. Kiai tidak mungkin salah. Kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Itu istihad. Kan dulu teorinya. Jadi saya bisa langsung jelas. Oke. Secara psikologis ada 2 teori untuk menunjukkan bahwa orang cenderung otoritarianistik. Yang pertama teori konformisme, yang kedua agentic state theory. Jadi teori konformisme itu orang kalau merasa dia tidak ahli, secara otomatis dia akan memutuskan sesuatu di bidang yang dia tidak ahli dengan cara bersandar pada yang dia anggap ahli kelompoknya. Yang kedua ada teori agentic state, bahwa dalam masyarakat biasanya memang ada orang yang memposisikan diri atau diposisikan sebagai agen yang membawa otoritas kebenaran. Teori kedua, teori psikologi. Disadari atau tidak? Meskipun kamu bilang ini egaliter ya, biasanya ada saja dari yang setara ini salah satu yang menonjol dan diikuti. Kamu di kelas misalnya, tidak pernah ada deklarasi bahwa kelas ini pengelolanya siapa, ketuanya siapa. Tapi biasanya selalu ada saja di kelas itu salah satu atau salah 2 yang menonjol dan diikuti teman-temannya. Itu secara psikologis namanya agentic state theory, teori agen. Di antara takmir-takmir yang sekian itu mungkin dari semuanya ada salah satu saja yang menonjol, yang biasanya gitu, atau salah 2 atau salah 3. Salah 3 ada 7. Ya. Secara psikologis, secara sosiologis, nah ini yang hari ini Indonesia. Struktur masyarakat kita itu strukturnya adalah patron klien. Jadi kita punya struktur, ada patron, ada klien. Patron klien itu ya klien. Jadi kayak psikiater dengan kliennya, kayak dukun dengan pasiennya, kayak kiai dengan santrinya. Itu hubungannya patron klien. Dalam masyarakat selalu gitu. Kalau nggak percaya carilah hidup dalam hidupmu siapa patron-patronnya. Pasti ada. Siapa yang kamu ikuti, siapa yang kamu percaya. Bisa buku, bisa kitab, bisa tokoh yang sudah meninggal atau belum meninggal, bisa. Selalu ada yang seperti itu. Dalam masyarakat secara real, orang awam itu patron-patron bisa Wak Lurah, bisa Pak Kaum, bisa Pak Kiai, bisa Pak Ustadz, bisa Pak Guru. Dalam masyarakat itu dia yang diikuti. Jadi patron klien itu hubungan timbal balik antara orang yang secara sosial statusnya dianggap lebih tinggi dengan statusnya yang dianggap lebih rendah. Dua-duanya sebenarnya saling membutuhkan patron klien. Patron butuh klien, klien butuh patron dalam masyarakat. Ulama butuh umat, umat butuh ulama. Cuma hubungan ulama dan umat ini hubungannya inequal. Inequal itu tidak seimbang, tidak sama. Kenapa? Karena patron ini posisinya vital, sementara klien umat itu posisinya di bawah. Butuhnya umat pada ulama tidak sebesar butuhnya ulama pada umat. Butuhmu padaku, kalau aku kamu anggap patron, tidak sebesar dengan butuhku padamu. Mungkin butuh aku untuk ngerti filsafat, untuk ngisi malam kemis, untuk macam-macam. Tidak sebesar butuhku padamu. Aku butuh kamu cuma satu, biar saya nggak ngomong sendiri di depan. Nggak besar kan? Jadi kalau kamu absen 1-2 pamit nggak datang atau separuh kamu juga nggak masalah. Tapi kalau saya yang pamit, masalah. Karena kelasnya nggak jadi jalan. Itu yang disebut inequal, tidak setara sebenarnya.
Kalau umatnya semakin sedikit, tetap kiainya bisa jalan. Tapi begitu kiainya tidak ada, umatnya bingung. Begitu Jeffrey Al-Bukhari pergi, maka TV-nya tiap hari isinya Jeffrey Al-Bukhari. Ayo, bosan lah. Tiap hari isinya Jeffrey terus. Kemarin waktu Jeffrey hidup ceramah nggak ada yang nonton, nggak ada yang dengerin. Tapi sekarang begitu dia meninggal, baru kamu nyari CD-nya lah, nyari apanya. Oke. Itu sebenarnya bagi saya bukti betapa dahsyatnya yang namanya televisi. Orang bisa masuk surga karena televisi. Ya kan? Semua terus jadi ikut mendoakan Ustaz Jeffrey. Jadi kalau kamu ingin masuk surga, caranya gitu. Gimana caranya kamu diekspos banyak orang. Katanya kalau didoakan sekian orang kan otomatis masuk surga. Jadi kayak gitu aja. Makanya dulu saya punya ponakan kecil itu kalau dicari cita-citanya besok pengen masuk surga. Dan saya pengen punya uang banyak. Masuk surga enak, enggak punya uang banyak. Alasannya nih, kalau saya punya uang banyak, cari Pak Kiai yang doanya paling ampuh, yang pasti diterima oleh Allah, dikasih uang suruh mendoain dia. Karena mikirin berarti kamu carilah di Indonesia ini kiai intan, kiai langitan atau kiai akhiratan yang doanya mesti makbul. Kamu sowan ke dia minta didoakan masuk surga, aman. Jadi uang bukan segala-galanya, tapi ya segala-galanya sampai ke surga butuh uang. Oke, jadi hubungannya inequal. Cirinya ini patron raja. Saya sebut ini untuk menjelaskan bahwa kenapa kita hari ini sebenarnya nalarnya agak otoritarianistik. Orang Indonesia hari ini diajak demokrasi susah sekali, karena dalam demokrasi semua dianggap sejajar, padahal orang Indonesia butuh patron. Itu yang bikin kita agak bingung. Saya tidak ngomong patron itu mesti khalifah ya. Nanti yang dianggapnya terus wah ini promosi khilafah enggak. Tapi mental kita hari ini masih mental patron klien. Kalau nggak percaya coba ya. Oke ya. Bebas ya, minggu depan temanya apa? Kamu kan malah bingung. Ya apa-apa. Ya saya menurut bapak aja lah temanya, mesti ngomong. Orang Indonesia disuruh bebas itu malah bingung. Iya. Cuma kalau diatur berulang susah kan. Jadi negara malah ngajak itu kan Indonesia. Jadi nggak jelas mau apa. Jadi kalau dibebaskan bingung, kalau diatur, ditata, ngelawan. Jadi tidak tahu, didoakan aja. Jadi sesuatu yang diberikan oleh salah satu pihak yang tinggi tadi dianggap berharga. Kalau kamu tidak menganggap yang saya berikan ini tidak sebagai berharga, kamu pasti tidak anggap aku patron. Enggak mungkin kamu anggap patron. Ada filsafat gitu aja. Cuma buat bahan tahu aja, setelah tahu ya sudah, enggak penting-penting amat. Pasti saya bukan patron kalau kayak gitu. Bandingkan dengan Pak Yai di kampung misalnya, itu segala-galanya sudah. Pak Yai ngomong apa, tidak ada yang berani bantah. Bahkan kalau di tempat saya tahlilan itu, kalau bukan kiainya sendiri yang mimpin, rasanya hambar. Lagunya ganti itu sudah gak enak. Iya. Jadi enak. Kemarin Pak Yai yang kemarin harus Pak Yai itu yang ini. Karena sejak dulu ya itu dan kamu sudah terlanjur masuk ke jiwa gaya dan lagu yang seperti itu. Nah itu dia sangat berharga. Dan yang kedua, ada unsur tinggal balik. Jangan dianggap umat itu gak ngasih apa-apa pada kiai. Kalau gak ngasih apa-apa sama sekali, mungkin gak ada orang mau jadi kiai. Gak ada orang mau jadi pimpinan, gak ada orang mau jadi patron. Karena dia dapat sesuatu itulah. Maka ya sesuatu itu mungkin gak harus uang, gak harus imbalan fisik, tapi mungkin status, mungkin kedudukan, mungkin nama, mungkin macam-macam. Ya, saya ngisi di sini, alhamdulillah. Akhirnya setiap hari Kamis pagi nama saya muncul di Facebook misalnya. Tinggal tadi emang gue.
Kamu dapat helm filsafat, saya dapat namanya masuk di Facebook. Itu contohnya. Umat pada Pak Kiai juga begitu. Mungkin Pak Kiainya kaya raya sehingga tidak butuh apa-apa, tapi dia dapat status. Ya umat sih ngasih, misalnya kalau ada acara-acara umat datang bawa jajan, bawa amplop, Pak Kiai tidak terlalu sentuh, tapi sebenarnya itu simbol bahwa dia penting di situ, dia statusnya tinggi. Ada unsur timbal balik. Kemudian timbal baliknya bukan karena formalitas dan tidak dipaksa. Kalau dipaksa biasanya orang tidak mau, bukan pasrah itu kalau sudah dipaksa. Kalau sudah formalitas itu tidak mau. Kalau Pak Kiai bikin tarif doa, kalau doanya 10 menit tarifnya 25.000, kalau doanya 4 jam tarifnya 100.000. Nah itu orang biasanya tidak percaya. Kalau ada kiai kayak gitu sudah nggak dianuin lagi. Jadi bukan formalitas. Kemudian ada kemungkinan pihak yang lebih rendah melakukan penawaran. Jadi umat itu boleh kok, sudah kalau Pak Yai itu saya tidak percaya. Saya percayanya hanya Pak Yai itu boleh, bisa ditawar. Karena ini hubungan non formal, patron klien itu, otoritarianistik, yang sifatnya kamu boleh kok. Kalau kamu tidak ego juga tidak apa-apa kok. Kamu tidak Muhammadiyah juga tidak apa-apa. Kamu gak setuju PKI juga tidak apa-apa. Karena ini kan relasinya relasi non formal. Ketidaksamaan dan pertukaran. Tadi ada sifat tatap muka. Jadi klien dan patron itu harus satu lokal, satu ruang, satu waktu. Tidak bisa masa lalu. Meskipun kamu setuju dengan misalnya sekolah kiai di masa lalu, tapi kamu tidak akan bisa menjadikan dia patron. Yang namanya patron itu biasanya harus tatap muka. Ini salah satu contohnya otoritarianisme. Banyak otoritarianisme yang lain, cuma di masyarakat biasanya otoritarianisme itu modelnya patron klien. Yang terakhir luas dan meluas. Pak Yai itu mungkin tidak sekedar dia kamu jadikan patron untuk urusan agama. Kadang-kadang di masyarakat itu urusan kawinan, urusan tanam menanam, bahkan pengobatan suwuk itu harus bisa. Kalau enggak, ya. Dulu zaman saya mahasiswa masih di Kerapiak, pernah waktu mau berangkat ke kampus jalan kaki dicegat orang kampung, disuruh ngobatin anaknya yang sakit panas. Luar biasa kan, Mas? Santri ya Mas? Oke, minta tolong bisa nggak? Tolong anak saya itu sejak tadi malam sakit panas. Oh, bahkan ke dokter ngomong, enggak, saya pinginnya santri aja yang ngobatin, saya enggak percaya dokter. Ya kan? Jadi hubungannya tidak sekedar urusan agama, tapi sudah urusan dokter. Pinter, kadang-kadang saya di kampung saya agak pelosok, agak masuk. Jadi orang kuliah itu bisa dihitung dengan jari. Karena di sana pelosok terus tidak kemasukan sekolahan, tapi yang masuk malah industri. Jadi anak-anak kecil itu yang dipikir ngapain sekolah tinggi, yang penting setelah SD sudah masuk pabrik. Jadi kalau ada yang sampai kuliah itu luar biasa. Jadi satu ketika saya di rumahnya tetangga lagi nongkrong, pas listriknya konslet. Terus bilangnya, yang punya rumah dijagani, tidak bisa-bisa. Terus, ini loh masih sing sekolah pinter mesti. Ya kan? Jadi pokoknya dianggapnya kuliah mesti mau pinter, dan pinter itu bisa ngalasi apa-apa termasuk dalani listrik konslet. Padahal kuliah jurusan itu wisata, dianggap ahli dalam bidang perlistrikan. Wong aku gak peduli, pokoknya wong pinter itu pinter apa-apa. Luas dia gak mikir spesifik apa, pokoknya ini orang pinter, ini orang alim, ini orang soleh. Begitu kamu dicap sebagai orang soleh, itu kamu dianggap soleh segala-galanya. Dalam segala hal kamu alim juga gitu, kamu dianggap alim. Begitu pinter juga gitu, kamu dianggap pinter segala-galanya. Itu masyarakat hari ini contoh model otoritarianistik. Dan otoritas itu luar biasa. Begitu patronnya ngomong A mesti jalan. Zaman revolusi dulu disuruh perang aja cuma bawa bambu runcing siap.
Pak Yainya cuma mendoakan, kadang cuma dia, sudah aman, atau pengaruh psikologisnya luar biasa. Ditepuk-tepuk tangannya sudah biasa saja. Saya pernah gitu ada anak kecil yang nggak mau sunat. Dia nggak mau sunat. Begitu ketemu Pak Yai, kenapa sih sunat aja nggak mau? Besoknya langsung mau sunat. Kan pengaruh psikologisnya luar biasa yang namanya kiai. Kenapa? Karena dia memang sudah diposisikan sebagai patron. Kalau patron itu ngomong kan apapun ditepuk. Kayak kamu sama pacarmu kan gitu. Segala ada timbal balik sama pacar dan kamu posisikan dia karena segalanya untuk dia dan demi dia. Apa kata dia disuruh virus. Kamu disuruh ngapain aja, malam-malam disuruh nganterin juga mau aja. Hujan-hujan disuruh datang mau aja. Ya kan? Berarti kamu hubungannya bukan sesama pacar kalau kayak gitu, namanya patron klien. Ya. Jadi kalau kamu disuruh-suruh mau aja, disuruh ngapa-ngapain mau aja. Yang penting dia nggak marah, berarti itu bukan sesama pacar gitu. Berarti patron klien. Kamu jadi kliennya, pacarmu jadi patronnya. Hati-hati kalau kayak gitu ya. Kamu dan timbal baliknya kamu cuma dikasih senyuman aja sudah puas. Padahal kamu ngasih macam-macam gitu kan. Iya, jadi hati-hati. Patron klien disuruh naktir, disuruh jemput, disuruh ngapain, kadang-kadang sudah dibela-belain jemput masih dimarah-marahin lagi. Kamu masih tidak apa-apa, disenyumin aja sudah puas. Berarti kamu adalah kliennya, dia adalah patron. Oke, terakhir